Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertatap maya kembali walaupun melalui video pembelajaran ini. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan baik dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita ketahui dulu dari tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran, setelah siswa mempelajari materi ini, diharapkan dapat menjelaskan faktor penghambat mobilitas sosial dan juga siswa dapat menjelaskan dampak dari mobilitas sosial. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu ciri kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, untuk mendapatkan kemudahan pekerjaan menjadi terbatas. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Berikutnya adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Kalian tentu berpikir bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Sebagai contoh, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Seorang politikus di partai politik dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Oke, kita lihat saluran yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan saluran mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas sosial vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator. Yang kedua adalah organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai dengan yang tingkat tinggi. Kita lihat beberapa contoh partai politik yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak yaitu dalam bidang perusahaan atau jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Contoh dari organisasi ekonomi adalah koperasi dan badan usaha, baik itu berbentuk PT, CV maupun perorangan. Yang keempat adalah organisasi profesi. Contoh organisasi profesi yang dapat dijadikan saluran mobilitas vertikal adalah yang pertama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yang kedua adalah Ikatan Dokter Indonesia, dan yang ketiga adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI.
Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Yang kedua adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contoh, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Kalian telah memahami dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Tentu kalian berpikir bahwa mobilitas sosial juga membawa dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Apakah dampak negatif mobilitas sosial? Yang pertama adalah kerap terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya, bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Yang kedua adalah gangguan psikologis. Nah, seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya, menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.